Halo semua, kembali lagi di YouTube channel aku, Tovan Gustiawan. Kali ini di sebelahku ada Prita. Siapakah dia? Kita lihat yang satu ini. Prita adalah guru BIPA loh. Guru BIPA, Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dia sudah mengajar di Alam Bahasa Yogyakarta sejak tahun 2015. Dia juga pernah mengajar di Filipina loh. Prita dipilih Kemdikbud untuk mengenalkan dan mengajarkan bahasa dan budaya Indonesia. Wow, pasti ada banyak pengalaman seru ya. Yuk kita dengar obrolan dengan Prita. Yo! Prita, apa yang seru ketika ngajar BIPA? Oke, yang seru waktu ngajar BIPA menurutku, kita ngajar satu topik nih, tapi ngajar ke berbeda murid itu effort atau usahanya tuh juga beda. Iya. Jadi kayak gini, misalnya ada aku jelasin tentang satu kata atau satu konsep baru. Untuk ada murid yang langsung tahu gitu, tanpa aku terjemahin ke bahasa dia ya. Tapi ada juga yang mau pakai cara itu tuh, plan A, dia nggak langsung ngerti. Itu juga ada. Jadi sebagai guru kita tuh dituntut untuk kerja pakai otak. Ya dong, masa pakai dengkul? Bukan, maksudnya jadi meskipun kita udah kasih persiapan nih, ya persiapan tuh pasti ya. Nanti di dalam kelas kan aku paling banyak kelas privat, jadi satu-satu sama muridnya. Jadi ketika di kelas kita udah nyiapin, strategi ngajarnya ini nih, cara neranginya kayak gini. Kalau nggak dapet harus cepet, harus cuk gitu. Jadi kayak harus langsung dapat cara lain supaya dia juga ngerti. Jadi gitu. Guru BIPA itu harus punya banyak strategi. Harus kreatif. Iya. Iya. Kalau dari kamu, Tovan, kamu kan juga guru BIPA. Apa yang seru? Waktu Yang seru itu tuh mereka. ketika, karena kita kan ngajar satu orang atau ya paling banyak Ya, privat. dua ya privat gitu. Jadi otomatis Mana ada paling banyak dua enggak? ya 5 atau 6. Ada lah, ya. Ya maksudnya keseringannya gitu. Yang seru itu karena kita bertemu dengan satu orang, berarti satu orang itu unik. Pasti mereka punya pertanyaan yang unik dan super ajaib juga. Oh iya, itu ya Ya. benar. Kamu punya kan pengalaman? Coba mungkin ada dari muridmu mungkin. Apa ya, tunggu. Ini, jadi waktu itu aku pernah ngajar di kelas anak. Topiknya warna. Kan kalau warna kita juga ngajarin selain merah, kuning, hijau, biru gitu kan, ada konsep misalnya biru tua, biru muda gitu ya. Ya. Hijau tua, hijau muda. Terus kita ketemu sama merah muda. Terus kita kasih tahu dong, merah muda itu pink. Ya nggak sih? Merah muda itu pink. Atau merah tua. Terus ya ampun, itu 7 tahun Tovan. Terus dia tanya, how to say light red? Warna apa itu di Indonesia? Ya jadi kalau merah ya, misalnya ada barang nih, aduh aku nggak ada yang merah-merah gitu. Misalnya kamu nih Merah terang tuh ya. terang, ya mungkin merah terang gitu ya. Cuman itu tuh pertanyaan yang ya ampun dari anak-anak loh, lucu aja. Kalau gini, kalau biru muda itu kan light blue, ya kan? Ya. Light green, light yellow, bla bla bla. Tapi kenapa merah muda itu pink? Kenapa lebih redup daripada merah yang terang? Makanya Ya juga sih. ya gitu. Kalau kamu Ya aku nggak? pernah. Jadi kayak murid itu kan cerdas ya, namanya juga dewasa kan. Maksudnya Kalau kamu murid dewasa, ya, ada ya. pembelajar dewasa juga. Jadi ada murid yang misalnya dia merah muda tadi. Ini merah, warna juga topiknya. juga, Ya. Biru tua, biru muda. Kan ada warna hitam. Otomatis ada hitam muda dong.
Abu-abu. Itu yang seru ya. Ada nggak sih tantangan yang sulit gitu, yang tiba-tiba ada pertanyaan dan kamu harus mikir? Iya, jadi gini, kalau sama pembelajar dewasa, aku selalu komunikasiin ke dia. Misalnya ada pertanyaan yang benar-benar aku perlu mikir nih, terutama tentang grammar, misalnya kayak afiksasi kayak gitu. Dan aku pasti langsung bilang ke mereka, kalau memang nggak tahu, tunggu sebentar, aku pikir dulu. Karena ini pertanyaan bagus dan aku pikir dulu. Atau kalau memang nggak ketemu, karena kan kita sebagai pengguna bahasa tuh pakai aja gitu, tanpa mikir teorinya kayak apa, ya kan, bedanya memasukkan tapi kok nggak ada memasuk, misalnya kayak gitu. Karena kadang itu pertanyaan murid yang biasa. Jadi kalau basicnya itu kan dasar ya, kalau dasarnya dia nggak kuat, pasti dia akan tanya pertanyaan-pertanyaan yang nggak ada di dunia ini, kayak masuk, memasuk, iya itu bermasuk, ya kan? Ya kayak gitu. Tapi ada juga yang pertanyaannya masuk akal. Aku nggak bisa mikir sekarang ya. Nanti aku tahu. Coba apa? Misalnya kamu dulu pernah cerita tentang apa arti kata wajar. Oh ya. Wajar. Bedanya sama normal. Karena biasa. Iya, karena nggak semua hal yang normal itu wajar, nggak semua hal yang wajar itu normal atau nggak normal. Iya. Bingung kan? Contohnya ada kakek-kakek nyuri ayam. Terus? Karena dia nggak ada uang sama sekali. Nggak, gini, ada kakek-kakek nyuri ayam, itu normal nggak? Nggak normal. Nggak normal. Terus kita tahu nih, oh dia nyuri karena saking nggak punya uangnya atau terpaksa atau nggak tahu kalau dia tuh nyuri. Ada ayam. Dibawa pulang. Terus ada, wajar gitu. Oh, ada yang punya. Nah terus ditanyain, kok kamu curi kan ayam pikun ya, tuh? namanya juga kakeknya. Dan juga kakek kan pikun ya. Terus, oh ya wajar lah, dia kan nggak tahu kalau itu ayammu. Jadi ini bukan ke kalian yang dengerin orang Indonesia, pasti tahu lah gimana cara make. Nah jadi tuh yang tantangannya itu gimana kita deliver konsep atau konteksnya itu gimana ke orang yang belajar bahasa Indonesia, orang asing yang belajar bahasa Indonesia. Jadi nggak bisa langsung diterjemahin, oh itu normal, oh itu kayak gitu. Kan nggak semua orang yang belajar juga bisa bahasa Inggris misalnya. Betul. Banyak kan orang yang pengen belajar bahasa Indonesia itu kayak gitu. Jadi konteks, terus ekspresi kita, cara kita menggambarkan situasinya gimana. Jadi digiring muridnya itu biar dia bisa masuk ke imajinasi kita juga. Contohnya tentang kakek yang nyuri ayam itu tadi. Betul. Gitu. Mantul, begitu. Terus selain itu ya, itu kan kalau di kelas tentang materi gitu ya. Yang bikin seru belajar sama orang asing itu kita tuh nggak cuman ngajar. Sebagai guru kita nggak cuman ngajar, tapi kita juga belajar juga dari mereka gitu. Sharing tentang budaya, sharing tentang mungkin mereka kasih tahu bahasa mereka ke kita juga. Ya tuh. Terus tentang pemahaman atau cara pandang tentang sesuatu. Mungkin kalau di sini ada yang, oh di sini pamali tentang apa, oh itu ada mitos di sini tentang apa, ya. Kayak gitu. Yang buat mereka ada yang ternyata ada yang lebih ada mitos-mitos yang unik-unik buat mereka, atau yang buat mereka itu nggak masuk akal, itu bisa dijelasin pakai logika, kayak gitu. Terjadi pemahaman lintas budaya ya. Iya. Cool, jadi tuh, kita nggak hanya belajar kenapa mereka tidak memahami budaya kita, tapi kita pada akhirnya memahami budaya mereka juga, dan mereka juga
Otomatis ketika belajar bahasa Indonesia, mereka memahami budaya kita. Ya, karena belajar bahasa itu juga belajar budaya. Itu otomatis. Itu satu kesatuan, nggak bisa dilepas. Misalnya, Contohnya, aduh, contohnya yang paling simpel ini aja deh. Kita pakai mas, pak, mbak, bu. Itu nggak semua loh langsung bisa tahu kapan pakai bu yang tepat, kapan pakai mbak yang tepat. Kadang sedih kalau aku dipanggil ibu, padahal maksud dia, oh kalau panggil ibu tuh menunjukkan respect gitu kan. tuh, Ih, tapi aku nggak mau dipanggil ibu. sama aku juga nggak mau dipanggil bapak. Tapi waktu aku di Manila itu karena situasinya ngajar di universitas ya, jadi ya mereka panggilnya ibu ya nggak apa-apa, tergantung konteksnya aja Kalau sih. di sekolah nggak apa-apa. Ya. Tapi aku nggak mau di sekolah juga. Sekolah mana sih? Iya. Prita, Ya. kamu juga tahu kan sebagai guru bahasa Indonesia, pasti Mhm. kamu banyak mendapat informasi tentang kata-kata yang sekarang dipakai dan Ya padanan kata. Padanan kata atau- Ya. dalam bahasa Inggris yang sudah mulai diterjemahkan. Misalnya handphone, kita Gawai. harus sering-sering pakai kata gawai. Ya, betul. Terus Eh, perangkat Apa? jemala, apaan? headset. Prita, ada lagu baru. Oh ya, Boleh pinjam perangkat jemala? Ya, kita harus mencoba membiasakan untuk memakai itu. Tapi kayaknya sulit ya, karena orang-orang Iya. masih jarang untuk memakai itu. ya karena mungkin di masyarakat sendiri pun pemakaian itu belum biasa. Ya, Belum. belum bukan. Semoga nanti dipakai. Ya. Contoh nih ada lagi. Aduh, aku gatal. Kenapa? Ini habis makan tadi, Makan apa? makan makanan laut. Aha. Kayaknya aku alergi boga bahari deh. Boga bahari, seafood. Oh, boga bahari. Serius, aku nggak tahu loh. Menurutmu kalau orang mau jadi guru BIPA itu harus gimana? Bukannya harus gimana ya? Karena karena pengajar BIPA itu ini yang terjadi sekarang, nggak semua dari pendidikan bahasa Indonesia. Betul. Ada temanku juga yang dari pendidikan manajemen, pendidikan sejarah, atau bahkan yang nggak pendidikan, yang nggak ada basic guru pun juga bisa menjadi guru BIPA kayak gitu. Terus nggak juga melulu harus standar apa maksudnya minimal S1 atau S2 gitu, nggak ya. Yang penting kalau kamu mau lakukan, ikut training, latihan, karena gini, ngajar BIPA itu juga nggak yang misalnya ada training ya 6 bulan, nggak pasti langsung dapat kliknya untuk ngajar. Itu tuh juga karena kadang-kadang kita menemukan cara kita ngajar itu di kelas. Betul. Kalau menurutmu apa yang paling diperlukan? Ya, yang paling Biar diperlukan survive. adalah memahami bahasa Indonesia itu sendiri. Oh iya, Ya, itu pasti. dirasain Dirasain itu. bahasanya. Terus pemahaman terhadap konteks bahasanya. Ya. Karena nggak semua bahasa Indonesia ada terjemahannya. Ya di bahasa lain Ya. kayak gitu. Contoh juga misalnya ini trik kadang-kadang yang aku pakai itu, aku dalam hati ya, di pikiran gak diomongin, aku terjemahin ke bahasa ibuku karena aku orang Jawa. Bahasa ibuku kan bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Jawa. Jadi pernah aku ditanyain gini, Prita gimana pakai kata jadi kan ada tuh jadi yang kesimpulan, oh aku gini jadi kayak gitu. Bisa juga, aduh dia nggak jadi datang. Aduh, dia jadi presiden. Jangan, kok dia jadi presiden, aduh yeay. Oh iya. Kok kamu orang bahagia nggak boleh, Iya. iri bilang sahabat. Oke, maaf sahabat. Ya terus misalnya
aku masak nih nasi gorengnya udah jadi kayak gitu. Jadi aku iniin ke bahasa ibuku gitu, bahasa Jawa, ya aku omongin aja, nggak semua yang dengar orang Jawa, jadi nggak perlu aku ini. Dan aku bilang juga itu ke kawanku, kalau kamu bingung ini coba dipikir kalau di bahasa, karena bahasa ibu itu bahasa yang paling dekat ya sama kita. Jadi kita cepet tahu nih konteksnya apa, terus kapan kata itu muncul. Nah, jadi waktu kita tahu kapan kata itu muncul di situasi apa, terus kita nyampein situasinya ke murid jelas, pasti dia nggak bingung. Ya, betul sekali. Jadi bahasa ibu sangat membantu. Kayak aku juga pakai bahasa Dayak mungkin dalam hal itu. Tapi susah. Tapi itu memang harus punya keterampilan itu sih. Jadi tidak semua orang bisa punya keterampilan itu. Ya, itu tips buat kamu yang mau belajar atau mau mengajar, jadi pengajar BIPA. Karena jujur aja sekarang lebih banyak yang tertarik untuk terjun ke dunia BIPA, praktisi, terus pegiat BIPA, pengajarnya pun juga menjamur sekarang, udah lebih banyak daripada dulu. Itu artinya terus dan didukung juga sama pemerintah, sama Kemdikbud, Badan Bahasa, untuk program jadi diplomasi kebahasaan ya, soft diplomasi, didukung banget sama pemerintah, karena itu termasuk tujuan dari penyebaran, menginternasionalkan bahasa Indonesia, menduniakan bahasa Indonesia, ya benar. Ya. Oke. Sekian cerita dari kita ya, Prit, tentang BIPA. Ya. Teman-teman kalau mau tahu lagi tentang BIPA boleh komen dan like, dan boleh tanya-tanya kita. Senang banget kalau kita bisa diskusi tentang bahasa ya. Karena bahasa itu unik dan tidak akan ada habis-habisnya untuk bicara tentang bahasa. Betul. Dan jangan malu, feel free untuk tanya aku langsung, untuk sharing, misalnya untuk ikut program itu apa yang perlu disiapin, misalnya kayak gitu. Ya aku bukan ngajarin, enggak ya pasti, tapi sharing pengalamanku dulu kayak apa. Karena setiap tahun di program itu kan beda nih, syaratnya, bukan syarat, ketentuannya. Ya, ketentuannya beda, terus kayak gitu. Terus ya sharing aja, silahkan. Siap. Oke, terima kasih sudah berkunjung di sini di YouTube channel aku. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa subscribe. Semoga kita bisa mengobrol dengan topik BIPA yang lain, yang lebih gila lagi. Ntar kapan-kapan kita bikin games lah. Ya betul, games tentang bahasa yang unik-unik gitu ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa. I love you. Full.